Kalian kembali lagi dengan Ibu Dayu Dewi. Materi yang akan kita bahas pada kali ini di bagian kedua dalam sejarah perkembangan kebudayaan agama Hindu. Ibu akan masuk ke subbab berikutnya, yaitu kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia atau di Nusantara dan peninggalannya. Seperti yang kita ketahui, ya, munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia didasari dengan masuknya agama Hindu pada zaman dahulu. Agama dan kepercayaan Hindu sangat berpengaruh di Nusantara, sehingga menimbulkan banyaknya kerajaan yang muncul. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para orang India yang memang berniat menyebarkan kepercayaannya. Hal tersebut diperkirakan terjadi ketika masuk awal Tarik Masehi. Mulai dari peristiwa tersebut muncullah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu. Pada zaman dahulu, agama Hindu memang sangat berpengaruh di daratan Indonesia. Satu bentuk pengaruh tersebut adalah munculnya banyak kerajaan-kerajaan yang memimpin di berbagai daerah Nusantara. Kerajaan Hindu di Indonesia tidak sebatas kerajaan Kutai atau Singosari saja. Masih banyak kerajaan lainnya yang berkuasa dan dicatat oleh sejarah. Terdapat 4 kerajaan yang terkenal dan cukup populer di zamannya. Hingga saat ini pun keempat kerajaan tersebut masih sering disebut-sebut, apalagi ketika pelajaran sejarah Indonesia. Adapun kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara yang pertama akan Ibu jelaskan adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai, adapun sejarah singkatnya, Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di Indonesia ada pertama kali adalah kerajaan yang terletak di daerah Muara Kaman, lebih tepatnya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Itulah alasan kerajaan ini dinobatkan sebagai kerajaan bercorak Hindu tertua di tanah air karena merupakan kerajaan yang pertama. Kutai didirikan oleh Raja Kudungga pada masa abad ke-44 Masehi. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya sebuah peninggalan berupa yupa. Peninggalan tersebut merupakan tiang batu yang digunakan untuk mengikat hewan kurban yang akan dipersembahkan kepada para Brahmana, pemilik kasta tertinggi. Raja-raja yang sempat memerintah di kerajaan Kutai yang pertama adalah Raja Kudungga, yang merupakan raja pertama yang berkuasa di kerajaan Kutai dan merupakan pendiri kerajaan tersebut untuk pertama kalinya. Raja Kudungga memiliki nama yang berasal dari bahasa lokal yang belum dipengaruhi oleh budaya luar. Hal tersebut membuktikan bahwa pada masa kerajaan Kutai berdiri, kepercayaan Hindu pun masuk ke wilayahnya. Kemudian, raja berikutnya yang berkuasa setelah Kudungga yaitu dilanjutkan oleh putranya, yaitu Raja Aswawarman yang diketahui dari yupa merupakan raja yang cakap dan kuat pada zamannya. Pada masa pemerintahan Aswawarman, kerajaan Kutai mulai memperluas wilayah kekuasaannya yang dibuktikan dengan dilakukannya upacara Aswameda pada masa tersebut. Selanjutnya, kekuasaan diambil alih oleh Raja Mulawarman yang merupakan putra mahkota dari raja sebelumnya, yaitu Aswawarman. Menurut sejarah, Raja Mulawarman merupakan raja terbesar dari kerajaan Kutai karena masa pemerintahannya, kerajaan ini mengalami kemajuan dan kejayaan yang luar biasa. Adapun peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan Kutai, yang pertama adanya 7 yupa, ketopong sultan, kalung siwa, kalung uncal, kura-kura emas, pedang Sultan Kutai, tali juwita, keris Bukit Kang, dan kelambu kuning. Ini salah satu contoh peninggalannya, itu berupa yupa. Kalian bisa lihat sendiri bentuknya. Ini sudah Ibu berikan salah satu contoh gambarnya. Kemudian kita masuk ke kerajaan berikutnya, yaitu Kerajaan Tarumanegara.
Setelah kerajaan Kutai, muncullah kerajaan baru bernama Kerajaan Tarumanegara yang kini dipercayai sebagai kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Nama Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan Negara. Yang keduanya memiliki arti Sungai Citarum dan negara. Kerajaan ini didirikan pada tahun 358 Masehi dan terletak di tepi Sungai Citarum, Banten. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan. Menurut sejarah, Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman yang sebelumnya merupakan seorang raja yang berhasil meloloskan diri dari musuh ke Nusantara. Sebelum mendirikan Tarumanegara, sang raja juga memiliki kerajaan di daerah lain. Adapun beberapa raja-raja yang pernah menjadi raja di Tarumanegara, yang pertama adalah Jaya Singawarman. Raja pertama dan merupakan pendiri kerajaan Tarumanegara yang memerintah selama 24 tahun lamanya, mulai dari tahun 358 hingga tahun 382 Masehi. Sebelum menjadi raja di Tarumanegara, Raja Jaya Singawarman merupakan pewaris tahta kerajaan Salakanagara untuk menggantikan ayah mertuanya. Namun, karena daerah kekuasaannya diserang oleh musuh, maka sang raja memindahkan pusat pemerintahan kerajaan di daerah Pasundan dan berganti nama menjadi Kerajaan Tarumanegara. Raja berikutnya yang memerintah adalah Dharmayawarman. Kekuasaan kerajaan Tarumanegara kemudian dilanjutkan oleh Raja Dharmayawarman yang merupakan putra dari raja pertama. Raja kedua ini memiliki nama lengkap Raja Resi Dharmayawarman Guru. Pasalnya, beliau juga merupakan seorang pemimpin agama pada masa itu. Kemudian, raja berikutnya adalah Purnawarman, berkuasa dari tahun 395 hingga 434 Masehi sebagai raja ketiga kerajaan Tarumanegara, sekaligus raja terbesar sepanjang sejarah. Raja Purnawarman menggantikan posisi ayahnya dan memiliki gelar Sang Pramdara Sakti Purusa. Di bawah kepemimpinannya, Tarumanegara berhasil meraih zaman keemasan. Adapun beberapa peninggalan dari kerajaan Tarumanegara bisa kalian lihat di slide-nya. Ibu sudah berikan beberapa contoh gambar prasasti, diantaranya prasasti Ciaruteun, prasasti Kebon Kopi, prasasti Jambu, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten, dan yang terakhir prasasti Lebak. Bisa kalian perhatikan gambarnya anak-anak. Ini salah satu contohnya. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan ke berikutnya, yaitu tentang Kerajaan Kediri. Adapun Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Jawa Timur. Kerajaan Kediri muncul karena adanya perpecahan antara Kerajaan Medang dengan ibu kotanya Daha. Hal tersebut dikarenakan perebutan kekuasaan antara kedua putra mahkota dari Raja Airlangga. Adapun beberapa raja-raja yang sempat memerintah di Kerajaan Kediri, diantaranya yang pertama adalah Raja Jayawarsa. Raja yang memimpin Kerajaan Kediri untuk pertama kalinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan berupa prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan Raja Bameswara. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Kediri berada di masa yang stabil dan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya prasasti yang banyak memuat tentang hal-hal mengenai keagamaan dan kepercayaan agama Hindu. Setelah Bameswara, ada Prabu atau Raja Jayabaya. Raja Jayabaya adalah raja yang menjadikan seluruh rakyat Kerajaan Kediri menjadi makmur dengan hasil perkebunan dan pertanian yang sangat melimpah. Kemudian setelah Jayabaya ada Raja Saweswara. Raja Kerajaan Kediri yang terkenal
dengan ketaatan kepada agama Hindu dan senang berbudaya. Setelah Raja Saweswara, ada Raja Aryeswara. Raja Aryeswara berkuasa pada tahun 1171 Masehi dengan gelar Abhisekanya. Kemudian setelah Aryeswara, Raja Gandhra. Saat memimpin kerajaan Kediri, terdapat hal unik yang ia lakukan, yaitu memberikan gelar kepangkatan dalam istana dengan nama-nama hewan. Setelah Raja Gandhra, kemudian Raja Kameswara. Menurut sejarah, pada masa kepemimpinannya, kerajaan Kediri mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Terbukti dari kitab yang ditemukan, yaitu Kitab Semaradana, yang ditulis oleh Empu Darmaja. Selanjutnya, setelah Raja Kameswara, dilanjutkan dengan Raja Kertajaya. Raja Kertajaya, pemerintahannya berlangsung selama 32 tahun dan sangat terkenal dengan nama Dandang Gendis. Pada masa ini, kerajaan Kediri mulai terpuruk karena hubungan sang raja dengan kaum Brahmana juga mulai memburuk. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perang antara raja dengan Ken Arok. Jadi, ceritanya tidak Ibu lanjutkan di sini nih, karena cukup panjang. Jadi Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu peninggalan-peninggalan yang ada dalam kerajaan Kediri. Bisa kalian lihat sendiri dalam foto atau dalam slide-nya. Ibu sudah berikan beberapa contoh, beberapa foto-foto tentang prasasti-prasasti peninggalan dari kerajaan Kediri, diantaranya Prasasti Sirah Keting, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring, dan terakhir Prasasti Kamulan. Bisa dilihat ya, Nana. Kemudian selanjutnya ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Hindu yang terkenal pada masanya adalah Kerajaan Singosari yang berdiri sekitar tahun 1222 Masehi, tepat setelah terjadinya Perang Raja terakhir Kerajaan Kediri, yaitu Raja Kertajaya dengan Ken Arok. Pada saat perang berlangsung, Ken Arok berhasil menggulingkan kekuasaan Kerajaan Kediri, kemudian mendirikan Kerajaan Singosari karena adanya dukungan dari para Brahmana. Adapun raja-raja yang pernah atau sempat menjadi raja pada Kerajaan Singosari, yang pertama adalah Raja Ken Arok. Raja Ken Arok pada masa pemerintahannya lebih memilih untuk fokus membersihkan namanya dengan mendirikan dinasti Girindra Wangsa dari banyaknya skandal yang beredar, mulai dari membunuh Empu Gandring, Tunggul Ametung, dan mengawini Ken Dedes, serta memberontak terhadap kerajaan Kediri. Setelah Raja Ken Arok, dilanjutkan dengan Raja Anusapati. Raja kedua yang juga merupakan putra dari raja sebelumnya, Raja Anusapati memiliki banyak sekali perilaku yang buruk. Ia sangat senang melakukan hal-hal yang melanggar seperti berjudi, sabung ayam, bahkan ia juga yang membunuh raja ayahnya sendiri, yaitu Ken Arok. Kemudian, raja berikutnya setelah Anusapati yaitu Raja Tohjaya. Raja Tohjaya adalah raja setelah Anusapati ini merupakan anak Ken Arok juga. Ia merebut kekuasaan Anusapati dengan cara membunuhnya dengan keris yang sama yang digunakannya untuk membunuh Ken Arok. Setelah Raja Tohjaya, dilanjutkan dengan Raja Wisnuwardana atau Ranggawuni. Kedua raja tersebut memimpin kerajaan Singosari setelah berhasil menggulingkan Tohjaya. Penggulingan raja sebelumnya dilakukan atas dasar tuntutan terhadap hak kekuasaan bersama Mahisa Cempaka. Setelah Raja Wisnuwardana, dilanjutkan dengan Raja Kartanegara, raja termuda di sepanjang sejarah kerajaan Singosari. Meskipun menjadi raja saat di usia muda, Kartanegara tergolong raja yang ulung dan totaliter. Kebijakan yang diambil olehnya didukung oleh rakyat, namun juga menimbulkan kebencian. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan beberapa peninggalan-peninggalan dari kerajaan Singosari, diantaranya Jago, Candi Singosari, Jawi, Sumberawan, Candi Kidal, kemudian ada Arca Dua Rapala,
kemudian ada Prasasti Singasari, Prasasti Manjusri, Prasasti Mula Malurung, dan terakhir Prasasti Wurare. Baik anak-anak, demikianlah beberapa kerajaan-kerajaan. Ada 4 kerajaan yang cukup terkenal pada masanya, kerajaan Hindu yang ada di Nusantara. Berikut pada part ketiga akan Ibu sambung dengan beberapa penjelasan-penjelasan lainnya mengenai kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Nusantara. Namun pada kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.